Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, salam kenal ya. Di sini saya akan menjelaskan pengantar operasi riset yang dijelaskan oleh saya, Mela Rosa Anggola, dengan NIM 1930105032 yang diampu oleh dosen kita Bu Maulanari SSI MPD. Baik, di sini yang akan dibahas metode stepping stone. Kira-kira apa sih itu metode stepping stone? Mari kita bahas. Metode stepping stone merupakan langkah lanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi optimal. Metode stepping stone merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara coba-coba atau cara trial and error. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah langkah-langkah dalam pembuatan metode stepping stone. Yang pertama, isi tabel awal dengan metode solusi awal. Yang kedua, pilih sebarang sel kosong untuk diisi dengan syarat akan membentuk loop yang berakhir dan berawal pada sel kosong, di mana sel masuk hanyalah sel yang akan diisi. Yang ketiga, beri tanda plus pada sel kosong. Tempatkan secara bergantian tanda plus dan tanda minus pada setiap kotak pada jalur tertutup yang baru saja dilalui. Yang keempat, hitunglah indeks perbaikan dengan menambahkan biaya unit yang ditemukan setiap kotak berisi tanda plus. Dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak berisi tanda minus. Yang kelima, ulangi langkah 3 hingga 4 sampai semua indeks perbaikan untuk semua kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal tercapai. Jika belum, dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi biaya pengiriman total. Agar teman-teman lebih memahami metode stepping stone ini, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di W, H, dan O dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, O ke gudang A, B, C adalah sebagai berikut. Untuk memperjelas dari contoh soal tadi, maka kita masukkan angka-angka tadi ke dalam sebuah tabel. Di sini sudah ada tabel dari pabrik W, H, O ke gudang A, B, C dengan biaya tiap tonnya. Di sini biaya tiap tonnya Rp dalam bentuk rupiah atau Rp. Maka tentukanlah alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Selanjutnya, pembahasan atau solusi agar kita menemukan pengangkutan biaya terendah. Pertama, kita harus membuat penyusunan tabel alokasinya. Rekan-rekan bisa lihat di layar seperti apa penyusunan tabel alokasinya. Di sini rekan-rekan bisa melihat kita cuma menambahkan X11, X21, X31, X12, X22, X32, X13, X23, X33. Apa sih itu X11 sampai X33 ini? XIJ adalah banyaknya alokasi dari sumber pabrik I ke tujuan gedung J. Di sini nilai XIJ inilah yang akan kita cari. Solusi yang kedua, prosedur alokasi. Di sini terdapat sebuah tabel yang bersama dengan tabel penyusunan alokasi.
Yang membedakan pada tabel prosedur alokasi, kita menambah dan mengurangi biaya. Di sini ada angka nominal 50, 40, 60, 10, dan 40 yang dikasih tanda panah. Pasti teman-teman bingung dari manakah asal nominal-nominal tersebut. Mari kita bahas. Dari pabrik H ke gudang A mengalami penambahan biaya 15 ton. Dari pabrik W ke gudang B mengalami penambahan biaya 5 ton. Dari pabrik W ke gudang A mengalami pengurangan biaya 20 ton. Dari pabrik H ke gudang B mengalami pengurangan biaya sebesar 20 ton. Sehingga kita bisa menentukan biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama ini sebesar 3.260. Solusi yang ketiga, merubah alokasi secara trial and error. Ada 3 langkah. Yang pertama, perbaikan pertama dengan trial and error. Di sini juga terdapat sebuah tabel yang sama dengan tabel sebelumnya. Namun, di sini yang membedakannya pada penambahan dan pengurangan biayanya. Dari pabrik W ke gedung C mengalami penambahan biaya sebesar 8 ton. Dari pabrik O ke gedung B mengalami penambahan biaya sebesar 10 ton. Dari pabrik W ke gedung B mengalami pengurangan biaya sebesar 5 ton. Dari pabrik O ke gedung C mengalami pengurangan biaya sebesar 19 ton. Sehingga didapat biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 2.260. Selanjutnya, perbaikan kedua dengan cara trial and error. Di sini tabelnya bersama dengan yang sebelumnya, namun membedakan hanya penambahan biaya dan pengurangan biayanya. Pada perbaikan kedua ini, penambahan biayanya dari pabrik W ke gudang B sebesar 5 ton, dari pabrik H ke gudang C sebesar 10 ton. Sedangkan pengurangannya dari pabrik H ke gedung B 20 ton, dari pabrik W ke gedung C 8 ton. Maka biaya pengangkutan untuk perbaikan kedua sebesar 2020. Selanjutnya, perbaikan ketiga dengan trial and error. Karena semua kotak yang tidak terpakai sudah kita hitung, dan karena semua indeksnya lebih besar dan sama dengan 0, maka solusi optimal telah kita capai. Jadi kita tidak perlu mengurangi biaya pengiriman totalnya lagi. Maka biaya pengangkutan untuk perbaikan ketiga ini 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 1890. Dari kesekian banyaknya yang kita cari, maka 1890 merupakan biaya pengangkutan terendah. Selanjutnya, sehingga alokasi produksi dengan biaya terendah adalah: yang pertama, 90 unit produksi dari pabrik W dialokasikan ke gudang B sebanyak 60 unit dan ke gudang C sebanyak 30 unit. Yang kedua, 60 unit produksi dari pabrik H dialokasikan ke gudang A sebanyak 50 unit dan ke gudang C sebanyak 10 unit. Dan 50 unit produksi dari pabrik O dialokasikan ke gudang B sebanyak 50 unit. Itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
terima kasih telah mendengarkan video saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.